Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perancangan DSS dengan judul Penerapan Metode Rapid Application Development atau RAD pada aplikasi e-commerce di Clover Back Shopee berbasis web. Boleh di next. Dengan anggota kelompok yaitu ada Galuh Prayoga, Fauzan Hanif, Aifa Aina Vivi, Aisyah Putri, dan juga Arya Gading. Boleh di next. Baik, untuk ilustrasi permasalahannya di sini adalah yang pertama ada sistem penjualan manual, pelanggan harus datang ke toko untuk memilih dan juga membeli produk kue atau makanan lainnya. Lalu ada keterbatasan informasi produk yang dimana konsumen seringkali tidak mengetahui ketersediaan kue yang ada di etalase toko secara real time. Lalu yang ketiga ada ketiadaan platform mandiri yang dimana belum ada aplikasi e-commerce khusus yang dimiliki oleh Clover Back Shopee untuk memasarkan produknya secara digital. Lalu yang keempat ada belum ada metode terkomputerisasi, yaitu belum diterapkannya metode pengembangan khusus dalam penjualan e-commerce sehingga pelaporan penjualan dan promosi juga masih kurang efektif dan efisien. Oke, di sini ada model keputusan yang terdiri dari kriteria-kriteria. Yang pertama, kriteria kecepatan implementasi, kontrol dan update produk, keterlibatan pengguna, efisiensi pelaporan, dan skala bisnis. Jadi di sini kita membandingkan sistem manual dengan metode yang dipilih. Paling kanan adalah RAD, di mana RAD ini memiliki alternatif solusi yang mengefisiensikan waktu dalam pengembangan teknologi, program, dan bahkan menghasilkan program yang sama, sangat cepat, sangat tinggi, tinggi dan otomatis, dan tinggi untuk UMKM. Boleh lanjut? Nah, di sini ada alternatif solusinya. Yang pertama, sistem manual. Untuk kelebihannya, tidak memerlukan teknologi. Kekurangannya, pelanggan tidak mengetahui ketersediaan stok di salase. Jadi, sistem manual ini tidak memiliki transparansi yang baik. Terus ada pihak ketiga, Gojek. Menggunakan platform untuk menjual produk. Tapi kekurangan dari sini tidak lazim untuk memperoleh data produk secara bebas atau gratis karena Gojek itu pihak ketiga dan memiliki akses data langsung. Terus ada metode tradisional, pendekatan pengembangan perangkat lunak biasanya memiliki dokumentasi yang terstruktur, tapi di sini pengembangan prosesnya jauh lebih lambat. Sehingga alternatif solusi terakhir ada metode RAD, penggabungan teknik terstruktur dengan prototyping yang iteratif. Pengembangannya jauh lebih cepat dan mudah dilakukan, dan juga memerlukan keterlibatan aktif pengguna dalam setiap iterasi prototipe. Sehingga kalau ingin dilihat dari kekurangannya sebenarnya termasuk dari kelebihan, karena agar menyesuaikan produk akhir nanti, program akhir nanti dengan keputusan pengguna atau keinginan pengguna. Boleh lanjut. Selanjutnya, di sini ada metode perancangan di mana Clover Backshop dirancang menggunakan metode pengembangan lunak yaitu Rapid Application Development, di mana tahapan perancangannya meliputi 5 tahap. Pertama adalah menentukan kebutuhan proyek dengan mengidentifikasi kebutuhan sistem, memprioritaskan fitur, dan menetapkan tujuan, tenggat waktu, serta biaya. Yang kedua adalah prototyping dengan menggunakan rancangan atau demonstrasi awal aplikasi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya adalah melakukan proses pengembangan dan juga pengumpulan feedback dengan mengubah perwarupa menjadi aplikasi beta dan versi final menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Yang keempat adalah melakukan implementasi dan finalisasi dengan memperbaiki kelemahan aplikasi, memperbaiki antarmuka pengguna, dan melakukan pengujian. Terakhir, melakukan pemodelan dan pengujian dengan cara memvisualisasikan perancangan sistem menggunakan pemodelan UML seperti use case, activity sequence, dan class diagram. Pengujian program dilakukan menggunakan metode black box testing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, pada bagian ini akan dijelaskan hasil perancangan dari penelitian sebuah kebentukan. Jadi hasil akhir dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah aplikasi e-commerce yang berbasis web yang ditunjukkan untuk Clover Backshop. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses penjualan serta pengolahan data secara digital.
Dalam perencanaan ini, aplikasi ini akan memiliki beberapa tampilan utama. Yang pertama itu adalah tampilan publik. Jadi di dalam tampilan publik itu eh, terdapat halaman beranda sebagai halaman utama aplikasi, serta halaman produk belanja yang menampilkan berbagai kategori dan produk yang tersedia di Clover Backshop. Yang kedua itu adalah tampilan autentikasi. Pada bagian ini akan terdapat halaman login yang digunakan oleh pengguna agar dapat mengakses fitur-fitur aplikasi secara penuh sesuai dengan hak aksesnya. Dan yang ketiga itu adalah tampilan admin atau manajemen data. Pada bagian ini, admin memiliki akses untuk mengelola berbagai data penting seperti data rekening, data produk, data pelanggan, dan juga data pembelian. Admin juga melakukan berbagai aktivitas seperti menambah, mengubah, menghapus, melihat detail, hingga mencetak data. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, aplikasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi pengolahan bisnis serta memberikan kemudahan dalam proses transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada tahap kesimpulan. Jadi, implementasi aplikasi e-commerce Lover Backshop berbasis web dengan metode Rapid Application Development atau RAD memberikan dampak positif bagi perusahaan tersebut, khususnya dalam mempermudah pengelolaan perusahaan penjualan secara terintegrasi dan digital, serta meningkatkan kualitas layanan dan produk yang diberikan kepada pelanggan, yang di mana sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan dengan lebih mudah, cepat, dan fleksibel tanpa batasan waktu maupun lokasi. Selain itu, aplikasi ini bisa mendukung kegiatan promosi agar lebih luas dan efektif dalam menjangkau konsumennya, serta membantu penyusunan laporan penjualan secara lebih akurat, sistematis, dan efisien, sehingga secara keseluruhan mampu meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas kerja, dan daya saing perusahaan di tengah perkembangan teknologi digital. Mungkin sekian saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.